Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jikrawapa Yulianawati. Dalam video ini saya akan menjelaskan teknik membuang data dengan menggunakan metode grab. Nah, metode grab itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada grab 1, grab 2, dan grab 3. Nah, untuk grab 1 itu digunakan apabila ingin menganalisis data terendah dan data tertinggi. Nah, karena melihatnya dengan kasat mata, data terendah dan data tertinggi itu sama-sama ekstrim. Nah, untuk langkah pertama yang dilakukan itu adalah data diurutkan. Nah, untuk data yang ini sudah ngurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya, langkah yang kedua itu perhatikan jumlah data. Nah, X1 itu adalah data ke-1 dan seterusnya sampai Xn itu adalah data terakhir. Nah, langkah yang ketiga itu tentukan rumus. Untuk yang grab 1 itu sama dengan metode Dickson, itu ada G1 rendah dan G1 tinggi. Nah, untuk memasukkan data ke dalam rumus, diperlukan rata-rata dan standar deviasi, sehingga harus dicari dulu rata-rata dan standar deviasinya. Untuk rata-rata itu sama dengan average. Double klik lalu diblok semua data, lalu klik enter. Nah, rata-ratanya didapatkan 0,655714. Sedangkan untuk standar deviasi itu stdev yang sampel, diblok semua data lalu klik enter. Nah, setelah didapat rata-rata dan standar deviasinya, lalu bisa dimasukkan ke dalam rumus. Untuk G1 min itu sama dengan X bar atau rata-rata dikurangi dengan X1 dibagi standar deviasi. Klik enter. Nah, untuk G1 min itu didapatkan 1,3490. Nah, untuk G1 kritisnya 1,9380. G1 kritis ini didapat dari tabel yang ada di modul panduan. Sehingga didapat kesimpulan bahwa G1 min lebih kecil daripada G1 kritis, sehingga tidak ada data yang dibuang. Selanjutnya, untuk data yang tertinggi, itu sama dengan X bar atau rata-rata dikurangi dengan Xn, atau data yang terakhir. Dibagi dengan standar deviasi, lalu klik enter. Nah, didapat hasilnya min 1,69718. Nah, karena dalam rumusnya itu ada mutlaknya, maka hasilnya dipositifkan. Sehingga didapat kesimpulan bahwa G1 max itu lebih kecil dari G1 kritis. Sehingga tidak ada data yang dibuang. Nah, selanjutnya untuk yang grab 2. Ini digunakan apabila akan menguji secara sekaligus data terendah dan data tertingginya. Jadi, kalau misalnya datanya ditolak, maka harus dibuang dua-duanya, itu baik data yang terendah maupun data yang tertinggi. Nah, untuk masuk ke dalam rumus ini, rumus G2 rendah dan tinggi itu adalah Xn dikurangi X1
dibagi standar deviasi. Nah, diperlukan standar deviasi itu kita harus mencari dulu standar deviasinya. Dengan rumus sama dengan stdef, lalu di blok datanya, lalu klik enter. Nah, didapat standar deviasinya 0,1969. Dan selanjutnya bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus. Sama dengan xn dikurangi dengan x1 dibagi dengan standar deviasi. Lalu klik enter. Nah, didapat G2-nya itu 3,0462. Nah, sehingga G2 rendah dan tinggi itu lebih kecil daripada G2 kritis. Nah, G2 kritis ini didapatkan dari tabel modul panduan. Sehingga didapat kesimpulan bahwa G2 lebih kecil. Jadi G2 kritis. Nah, selanjutnya ada grab 3. Grab 3 ini dipergunakan jika memang kita melihat bahwa dua data yang teratas dan dua data yang terendah itu sedikit berbeda dengan data yang lainnya. Nah, untuk grab 3 ini ada dua rumus. Ada G3 rendah dan G3 tinggi. Keduanya sama rumusnya, yang membedakannya itu hanya varians. Untuk G3 rendah, variansnya itu tanpa X1 dan X2. Sehingga varians yang G3 rendah itu tanpa dua data terendah. Dan data terbesar itu sebaliknya, variansnya tanpa dua data yang tertinggi. Nah, ini udah disiapkan bahwa varians yang G rendah itu tanpa X1 dan X2. Sehingga rumusnya sama dengan var yang sampel. Nah, ini tanpa X1 dan X2, sehingga di bloknya dari X3 sampai Xn. Lalu klik enter. Nah, untuk varians yang G3 tertinggi itu sama dengan var. Nah, ini tanpa Xn dan Xn-1. Jadi, datanya diblok dari X1 sampai X5. Lalu klik enter. Nah, selain itu, diperlukan juga varians yang secara keseluruhannya. Diblok semua datanya, lalu klik enter. Nah, untuk N itu adalah jumlah data. Nah, di sini datanya ada 7, berarti N-nya adalah 7. Nah, selanjutnya bisa dimasukkan ke dalam rumus. Untuk G3 min ini sama dengan 1 dikurangi N min 3, jadi 7 min 3 dikali dengan varians yang tanpa X1 dan X2 ini. Dibagi 7 dikurangi 1 dikali dengan varians keseluruhan. Lalu klik enter. Nah, didapat G3 min-nya 0,6265. Sehingga kesimpulannya G3 min lebih kecil daripada G3 kritis. Sehingga data tidak ada yang dibuang. Nah, G3 kritis ini didapat dari tabel modul panduan.
Nah, selanjutnya data yang terbesar. Itu rumusnya sama dengan 1 dikurangi N-3 itu adalah 7 dikurangi 3 dikali varians yang tanpa xn-1 dan xn. Dibagi dengan 7 dikurangi 1 dikali varians yang secara keseluruhan. Klik enter. Nah, didapat G3 max-nya itu 0,6920 dan G3 kritisnya 0,898. Sehingga didapat kesimpulan bahwa G3 max itu lebih kecil dari G3 kritis, sehingga tidak ada data yang dibuang. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.